Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik keluarga yang tetap harmonis, penuh cinta, dan kokoh menghadapi badai kehidupan? Apakah itu semata keberuntungan, atau ada anugerah istimewa yang tersembunyi dalam diri anak-anak kita, yang lahir di tahun-tahun zodiak tertentu? Di video ini, kita akan mengungkap keindahan dan kekuatan luar biasa dari anak-anak yang lahir di tahun kuda, anjing, ayam, kucing, dan monyet, dan bagaimana mereka menjadi pilar cinta, ketangguhan, dan harapan bagi keluarga, terutama di usia senja orang tua. Jangan berhenti menonton, karena Anda akan menemukan kisah-kisah menyentuh hati dari Adi yang mengayuh sepeda 70 km demi mimpinya, Bima yang setia merawat ayahnya tanpa keluh, hingga Sari yang diam-diam menjaga kehangatan rumah dengan kelembutannya. Setiap cerita akan membuka mata Anda tentang betapa besar peran anak-anak ini dalam membawa kedamaian dan kebahagiaan. Anda juga akan belajar bagaimana sifat-sifat unik dari setiap zodiak, ketekunan kuda, kesetiaan anjing, kerja keras ayam, kelembutan kucing, dan kecerdasan monyet, bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat ikatan keluarga Anda sendiri. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena kami akan mengungkap nasihat leluhur yang tak ternilai. Bagaimana menabur kebaikan hari ini dapat memastikan usia senja Anda dipenuhi tawa, cinta, dan anak-anak yang berbakti. Video ini bukan hanya tentang zodiak, tetapi tentang cara membangun keluarga yang penuh berkah, yang akan mengubah cara Anda memandang anak-anak Anda. Jangan lewatkan satu detik pun, karena kebijaksanaan ini bisa menjadi kunci untuk masa depan keluarga Anda yang lebih harmonis dan bahagia. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Anak yang lahir di tahun kuda. Para sesepuh selalu berbicara tentang anak yang lahir di tahun kuda dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, karena mereka tahu bahwa anak-anak ini membawa dalam diri mereka semangat juang yang luar biasa, keteguhan hati yang tak tergoyahkan, dan keberanian yang mampu menaklukkan segala rintangan. Anak tahun kuda bukanlah sosok yang mudah menyerah. Mereka adalah simbol dari tekad yang membara, keuletan yang tak kenal lelah, dan kekuatan yang tak pernah padam, meski badai kehidupan datang menerpa. Mereka tak pernah gentar menghadapi perjalanan panjang atau kesulitan yang seolah tak ada habisnya. Sebagaimana yang selalu diajarkan oleh para leluhur kita, kuda yang baik tidak pernah mengeluh tentang jalan panjang, dan orang berbudi tak pernah menghindar dari kerja keras. Inilah sosok anak kuda, para sesepuh. Mereka tidak menunggu pertolongan, tidak berharap pada keajaiban, namun mereka dengan penuh keberanian memikul beban hidup mereka sendiri, melangkah maju tanpa henti, dan seringkali membimbing orang tua mereka melalui masa-masa yang penuh cobaan. Saya teringat pada Adi, anak bungsu dari kampung sebelah yang mungkin sudah terlupakan oleh banyak orang. Pada usia 10 tahun, ia sudah memegang cangkul di sawah bersama ayahnya, tidak ada keluhan di bibirnya, hanya tekad dan semangat yang luar biasa. Pada usia 15, ia mulai membantu ibunya berdagang, menjual barang dagangan dengan penuh kesungguhan. Setiap yen yang ia dapatkan tidak dibelanjakan untuk kesenangannya sendiri, tetapi ia gunakan untuk melanjutkan pendidikan. Saya tidak akan pernah lupa pada hari ujian masuk universitas, Adi mengayuh sepeda lebih dari 70 km di bawah terik matahari bulan Juni yang menyengat. Keringat membasahi bajunya, tubuhnya terasa kelelahan, namun semangatnya tidak pernah luntur. Dengan tekad yang membara, ia berhasil mengatasi rasa letih dan lulus ujian dengan gemilang. Adi, si anak tahun kuda, bukan hanya lulus dengan nilai terbaik, tetapi ia juga membuka jalan baru bagi keluarganya yang penuh perjuangan dan kesulitan. Keindahan anak kuda bukan terletak pada pencapaian pribadi atau pencarian kekayaan untuk diri sendiri, tetapi pada kekuatan dan ketabahan mereka yang tak terhingga. Mereka memimpin orang tua mereka melewati badai kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Inilah sebabnya kita selalu mengatakan, kuda berlari menuju kesuksesan. Memiliki anak yang lahir di tahun kuda berarti memiliki anugerah dari langit yang luar biasa. Seperti memiliki seekor kuda yang tangguh dan penuh semangat,
yang tanpa mengeluh, memikul beban kehidupan yang berat dan membawa keluarga menuju hari-hari damai dan bahagia, terutama di usia senja. Anak-anak tahun kuda bukanlah anak-anak yang mencari perhatian atau pujian. Mereka adalah sosok yang bekerja keras tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Mereka hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Para sesepuh, kita sering mendengar pepatah bahwa semakin tua, semakin kaya dan bahagia. Namun, seperti yang kita ketahui, kekayaan yang sebenarnya tidak terukur dengan emas atau perak, melainkan dengan kekayaan cinta, kesetiaan, dan tawa yang mengisi rumah yang sederhana. Setiap pagi, saat bangun dengan hati yang penuh kedamaian, kita tahu bahwa kita memiliki anak yang peduli, yang mengerti, dan yang akan selalu ada untuk kita. Memiliki anak yang lahir di tahun kuda berarti memiliki lengan yang kuat untuk bersandar saat kita merasa lelah, saat kita merasa tak sanggup melanjutkan. Mereka bukan tipe anak yang membanggakan diri atau membuat keributan, tetapi dengan penuh rendah hati dan ketulusan, mereka memikul beban hidup kita tanpa pernah mengeluh. Mereka membimbing kita langkah demi langkah melewati masa-masa sulit, dengan cinta yang tak terbatas, dengan pengorbanan yang tak terhitung. Para sesepuh, meskipun kehidupan mungkin tidak selalu penuh dengan kekayaan materi, tetapi dengan memiliki anak yang lahir di tahun kuda, kita memiliki segala yang kita butuhkan: cinta, dukungan, dan keteguhan hati. Pada usia senja, saat kita menatap ke belakang, kita bisa merasa damai dan puas, dengan hati yang penuh syukur, mengetahui bahwa hidup kita tidaklah sia-sia. Kita bisa beristirahat dengan tenang, dengan senyuman di bibir, berpikir, hidupku penuh makna. Jangan pergi dulu, karena di bagian berikutnya, kita akan bersama-sama merenungkan tentang anak yang lahir di tahun anjing. Hadiah diam yang diberikan langit bagi mereka yang hidup dengan hati penuh kebajikan dan kasih sayang. Anda akan mulai memahami bahwa berkah dalam keluarga kita seringkali berakar sejak tangisan pertama anak itu terdengar. 2. Anak yang lahir di tahun anjing. Para sesepuh dan saudara-saudari, mereka yang memiliki anak yang lahir di tahun anjing, akan merasakan bahwa langit seolah-olah menganugerahkan berkat yang luar biasa, anak-anak yang menjadi pendamping setia orang tua sepanjang hidup. Tak peduli betapa kerasnya ujian kehidupan, apakah dalam kemewahan atau dalam keterbatasan, anak-anak ini tidak akan pernah menyimpang dari akar mereka. Mereka adalah lambang kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebuah janji yang terikat pada darah dan jiwa mereka, seperti api yang tak pernah padam. Leluhur kita telah berkata dengan penuh kebijaksanaan, kesetiaan anjing lebih berharga daripada emas. Sebuah pernyataan yang begitu mendalam, menggambarkan nilai luar biasa yang dimiliki anak-anak yang lahir di tahun anjing. Tanpa perlu diajari, mereka tumbuh dengan membawa kesetiaan ini dalam hati mereka. Itu bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah cara hidup yang mengalir dalam darah mereka. Mereka memiliki pengabdian yang tidak bisa digoyahkan, berjuang bersama orang tua mereka melewati suka dan duka, menyelami setiap lika-liku kehidupan dengan tekad dan cinta yang tidak terbalas. Saya ingat sekali, Pak Budi, seorang tetangga tua yang penuh kesederhanaan. Setelah istrinya meninggal dunia secara mendalam, beliau harus menghadapinya seorang diri, membesarkan ketiga anaknya tanpa bantuan siapapun. Namun, ada satu hal yang tak pernah hilang, kesetiaan anak bungsunya, Bima, yang lahir di tahun anjing. Meski baru berusia 10 tahun, Bima sudah mengerti beban yang dipikul ayahnya. Ia tak hanya fokus pada pelajaran di sekolah, tetapi juga berlari ke pantai, menangkap kepiting dan siput untuk mendapatkan beberapa yen tambahan yang bisa digunakan untuk membantu ayahnya. Hatinya yang tulus membawa Bima untuk bekerja keras, meski usianya muda, dengan tekad yang lebih besar dari usianya sendiri. Saat Bima dewasa, meskipun keluarga mereka hidup dalam keterbatasan dan teman-temannya menggodanya dengan tawaran-tawaran menggoda, ia tidak pernah tergoda untuk ikut bermain atau melupakan tanggung jawabnya. Ia tetap fokus pada pekerjaan sambilan, menabung setiap yen yang didapat, hingga akhirnya, dengan penuh rasa tanggung jawab, ia membangun sebuah rumah kecil untuk ayahnya, sebagai bentuk cinta dan penghormatan yang mendalam di tahun-tahun tua ayahnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Sekarang, ayahnya yang sudah tua dan terbaring lemah di tempat tidur, Bima tetap setia di sisinya. Ia memenuhi semua kebutuhan ayahnya, makanan, tidur, mandi, serta dukungan emosional. Semua itu dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa keluhan atau rasa benci. Ia tersenyum dengan rendah hati. Ayahku telah bekerja keras sepanjang hidupnya untukku. Sekarang, ini adalah saatnya aku bekerja keras untuknya. Inilah nilai sesungguhnya dari anak yang lahir di tahun anjing, bukan pada prestasi luar biasa yang mereka capai, melainkan pada kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Keluarga yang memiliki anak seperti ini memiliki pendamping setia yang tak mengenal waktu atau kondisi, kaya atau miskin, yang tak pernah melupakan orang tua mereka. Mereka adalah anak-anak yang tak akan pernah meninggalkan orang tua mereka sendirian di usia senja. Atau ketika orang tua mereka rapuh, mereka akan selalu ada, merawat dengan penuh perhatian, menyentuh setiap detail kecil kehidupan orang tua mereka. Para sesepuh, ketika memikirkan tentang anak-anak tahun anjing, mungkin air mata akan jatuh, karena mereka adalah berkat yang tak dapat dibeli dengan uang. Namun, lebih dari sekadar kesetiaan, dalam kehidupan keluarga kita juga membutuhkan tangan yang rajin dan penuh cinta yang diam-diam merawat makanan dan pekerjaan sehari-hari, menjaga rumah tetap hangat dan penuh cinta, meskipun dunia luar begitu bergejolak. Dan inilah bagian lain dari berkah, jika keluarga Anda memiliki anak yang lahir di tahun ayam, anak yang tidak menghindar dari kerja keras, yang tidak takut berkorban, dan yang secara diam-diam merawat orang tua mereka, hari demi hari, tanpa pamrih. Jangan pergi dulu, para sesepuh, saudara-saudari, karena di sini terdapat kisah anak ayam yang penuh inspirasi. Mereka adalah pekerja keras yang diam-diam mengumpulkan setiap tindakan kecil yang penuh cinta, yang membangun kebahagiaan untuk tahun-tahun senja orang tua mereka. Anak-anak ini tidak mencari pengakuan, mereka hanya mencari cara untuk membuat kehidupan orang tua mereka lebih baik, lebih nyaman, dan lebih penuh cinta. Inilah anak-anak yang menjadi berkat bagi orang tua mereka, dengan cinta yang tak terucapkan tetapi sangat terasa, karena mereka tahu bahwa setiap langkah mereka adalah untuk kebahagiaan orang tua mereka yang telah memberi begitu banyak selama ini. 3. Anak yang lahir di tahun ayam. Para sesepuh, saudara-saudari sekalian, jika anak anjing adalah lambang kesetiaan yang tulus, maka anak ayam adalah wujud nyata dari kerja keras yang tak terlihat, sepasang tangan yang dengan diam-diam menjaga kehangatan dalam keluarga dan menciptakan kebahagiaan di setiap sudut rumah. Mereka yang lahir di tahun ayam membawa semangat pantang menyerah dan ketekunan sejak mereka masih kecil. Tanpa diminta, mereka sudah mulai belajar untuk mengambil tanggung jawab, baik itu pekerjaan kecil seperti mengambil air, memasak, atau membersihkan rumah, hingga hal yang lebih besar, seperti menabung setiap sen dan merencanakan masa depan dengan penuh kesungguhan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang yang mereka cintai, yaitu keluarga mereka. Leluhur kita sering mengingatkan kita dengan pepatah, saat ayam berkokok, rumah tangga makmur. Pepatah ini tak hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi sebuah refleksi dari kebijaksanaan yang mendalam tentang arti penting peran seorang anak ayam dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Saya teringat akan Cahyo, anak Pak Joko dari kampung, yang lahir di tahun ayam. Keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih sangat muda, dan ayahnya hampir selalu sakit-sakitan, terbaring lemah sepanjang tahun. Namun, sejak usia 10 tahun, Cahyo sudah mulai bekerja keras setelah pulang sekolah. Dia pergi ke pasar untuk membantu mengangkut barang atau mengambil air untuk disewa. Setiap yen yang diperolehnya langsung ia serahkan kepada ayahnya, yang dengan penuh kasih menyimpan uang itu untuk membeli beras dan obat-obatan. Meskipun hidup dalam kesulitan, Cahyo tak pernah mengeluh. Ketika akhirnya ia berhasil lulus ujian masuk universitas, ia memilih untuk mengambil jurusan akuntansi, suatu bidang yang sering dianggap membosankan oleh banyak orang. Namun, Cahyo hanya tersenyum dan berkata, "Aku belajar agar bisa mengelola dan melindungi keluarga kami dari penipuan." Setelah lulus, ia tak tergoda untuk mengejar ketenaran atau kekayaan.
Sebaliknya, ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan bekerja di sana, menjalani hidup dengan sederhana namun penuh arti. Setiap bulan, Cahyo menyisihkan sebagian besar gajinya untuk merawat ayahnya yang sakit, dan sebagian lagi ia berikan kepada anak-anak yang kesulitan di kampung. Suatu hari, saya iseng bertanya padanya, mengapa tidak menabung untuk membeli sepeda motor atau barang lain yang bisa membuatmu lebih bahagia? Dia hanya tersenyum lembut dan menjawab, sepeda mewah tak ada artinya jika ayahku masih sakit dan berjuang. Aku tidak bisa merasa bahagia jika ia masih menderita. Lihatlah, para sesepuh, berkah terbesar dari seorang anak ayam bukan terletak pada memamerkan kekayaan, tetapi pada hati yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Anak ayam adalah pribadi yang diam-diam menjaga rumah penuh dengan kehangatan, tawa, dan cinta, mengorbankan kepentingan pribadi demi kebahagiaan keluarga. Namun, para sesepuh, hidup ini bukan hanya tentang ketekunan dan kerja keras. Hidup juga membutuhkan kelembutan dan kesabaran, seperti halnya anak yang lahir di tahun kucing. Anak kucing adalah lambang kelembutan yang tak pernah terlihat, tetapi selalu hadir untuk memperbaiki keretakan dalam keluarga, menjaga harmoni dan kedamaian, serta tetap teguh di samping orang tua mereka. Dan inilah hadiah yang datang dari anak yang lahir di tahun kucing, kehadiran yang lembut, yang meski tak bersuara, selalu menyalakan cahaya kehangatan bagi tahun-tahun senja kita. Sebentar lagi, para sesepuh, saudara-saudari, saya akan bercerita tentang anak kucing, hadirnya yang tenang, namun begitu penting dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. 4. Anak yang lahir di tahun kucing. Anak yang lahir di tahun kucing adalah sosok yang sangat berbeda, seperti angin lembut yang meniup dengan penuh kedamaian, menjaga rumah dengan cinta yang tulus dan kehangatan yang tak pernah pudar. Mereka adalah sosok yang penuh kelembutan, tidak pernah terburu-buru atau kasar dalam bertindak. Sejak kecil, mereka sudah menunjukkan sikap yang bijaksana, berbicara dengan nada yang tenang dan penuh perhatian, serta selalu mampu memahami perasaan orang lain tanpa perlu mengucapkan kata-kata besar atau memaksakan kehendak. Anak kucing, dalam kebijaksanaannya, tidak hanya mendengar, tetapi merasakan, mengerti, dan memberi. Leluhur kita sering mengingatkan, air tenang mengalir dalam, orang bijak tenang. Itulah anak kucing. Mereka bukanlah pribadi yang ingin menonjol, tidak ada dalam diri mereka keinginan untuk bertarung atau bersaing. Mereka lebih suka mengamati dengan cermat, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan memperbaiki ketegangan dalam keluarga tanpa perlu sorotan. Mereka adalah penyeimbang yang penuh cinta, yang diam-diam memperbaiki keretakan di rumah dengan cara mereka yang lembut, tanpa perlu mengangkat suara atau menambah beban. Saya ingat dengan jelas Sari, cucu Bulani dari kampung kami, yang lahir di tahun kucing. Sejak kecil, Sari sudah menunjukkan sifatnya yang berbeda. Tidak pernah berisik atau nakal seperti anak-anak lain, ia lebih suka duduk diam, membaca buku, atau merawat bunga di taman. Matanya yang penuh kasih selalu memancarkan kebaikan, membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Rumah tangga Bulani yang besar, dengan berbagai karakteristik yang kuat dari setiap anggota keluarga, seringkali dipenuhi dengan pertengkaran antar saudara. Orang tua mereka seringkali kelelahan menghadapi kekisruhan itu. Namun, setiap kali ada masalah, Sari akan datang dengan lembut. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu tahu bagaimana caranya membantu. Ia akan dengan penuh kasih menyajikan semangkuk nasi panas untuk kakaknya yang sedang marah, diam-diam melipat pakaian adiknya, atau duduk di sisi ayahnya, memberikan ketenangan dengan keberadaannya saja. Tanpa kata-kata yang tinggi, Sari tahu betul bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga melalui aksi diam yang penuh kasih. Saat dewasa, Sari memilih jalan yang lebih sederhana, menjadi seorang guru di desa terpencil, jauh dari gemerlap kehidupan kota yang seringkali memanjakan. Ia tidak mengejar ambisi besar atau kemewahan, tetapi lebih memilih untuk menabur kebaikan dan ilmu pengetahuan di setiap langkahnya. Meski jauh dari orang tuanya, Sari tetap menjaga ikatan itu. Setiap bulan, ia akan menelepon mereka, mengirimkan hadiah-hadiah kecil yang ia temui di desanya,
dan saat ia kembali ke kampung halaman, ia akan dengan penuh kasih membersihkan dan merawat rumah orang tuanya, tanpa menghiraukan tugas besar atau kecil. Bagi Sari, memberi itu tidak terbatas pada hal-hal besar, melainkan juga pada perhatian kecil yang penuh cinta. Para sesepuh, kita semua tahu, nilai anak kucing terletak bukan pada perbuatan besar yang seringkali terlihat, tetapi pada kemampuan mereka untuk merawat dan mengasuh dengan penuh ketulusan. Mereka adalah pembawa kedamaian, yang tidak pernah mengeluh dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Mereka menjaga api keluarga tetap menyala di tengah badai, membuat rumah tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman, terutama bagi orang tua yang membutuhkan ketenangan di usia senja. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang, badai datang begitu tiba-tiba, dan kita membutuhkan anak yang bisa beradaptasi dengan cepat, yang teguh dalam menghadapi kesulitan, dan yang memiliki keberanian untuk membawa keluarga keluar dari kegelapan. Di saat-saat seperti inilah, berkah memiliki anak yang lahir di tahun monyet akan sangat terasa. Mereka adalah anak yang cerdas, penuh semangat, selalu mampu melihat peluang dan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Anak monyet tahu bagaimana bertahan di tengah cobaan, mengatasi segala kesulitan yang datang, dan memastikan bahwa keluarga tetap kuat meskipun dihadapkan dengan badai hidup yang hebat. Anak monyet tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi mereka juga membimbing orang tua mereka, memberi mereka kekuatan dan ketenangan untuk menjalani usia senja yang lebih ringan dan penuh kehangatan. Tetaplah sebentar lagi, saudara-saudari, untuk mendengar kisah tentang anak monyet, anak yang, dengan kecerdasan dan semangatnya, memikul beban orang tua mereka dengan penuh kasih, memastikan bahwa keluarga tetap kokoh dan bahagia meskipun hidup kadang menguji dengan keras. 5. Anak yang lahir di tahun monyet. Para sesepuh, saudara-saudari, jika anak kucing adalah aliran lembut yang menjaga keluarga dalam kedamaian, anak monyet adalah angin lincah yang membantu keluarga bertahan menghadapi badai hidup yang datang silih berganti. Mereka yang lahir di tahun monyet memancarkan semangat yang luar biasa. Mereka bukan hanya cerdas dan lincah sejak kecil, tetapi juga memiliki keberanian yang tak terduga untuk menantang kesulitan dan mencari solusi di setiap tikungan kehidupan. Tak pernah diam di tengah tantangan. Mereka selalu bergerak, beradaptasi, dan bangkit dengan cara mereka sendiri. Leluhur kita dengan bijak mengatakan, orang mampu menempuh jalannya sendiri, tak menunggu keberuntungan. Dan anak monyet adalah manifestasi sempurna dari pepatah itu. Mereka tak pernah menunggu bantuan dari orang lain. Mereka mampu melihat peluang di tengah kekurangan, menangkap kesempatan yang datang tanpa ragu, dan dengan tangan mereka sendiri, mereka mengukir jalan yang membawa mereka menuju keberhasilan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Anak monyet adalah bukti hidup bahwa tak ada halangan yang terlalu besar bagi mereka yang memiliki tekad dan semangat untuk maju. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Saya ingat dengan jelas Dedi, anak Pak Tono yang tinggal dekat pasar. Dedi lahir di tahun monyet, dan keluarganya begitu miskin hingga tak mampu memiliki sepeda yang layak. Meski dalam keterbatasan, Dedi selalu menonjol dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Sejak kecil, ia tak hanya belajar dengan giat, tetapi juga mengumpulkan barang bekas untuk dijual, memperbaiki sepatu robek, dan menjalankan berbagai tugas tanpa pernah meminta sedikit pun bantuan dari orang lain. Semua yang ia lakukan untuk keluarga, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depannya. Di usia 18 tahun, saat teman-temannya asyik bermain, Dedi malah belajar sendiri memperbaiki kulkas, bekerja serabutan, dan menyisihkan sedikit demi sedikit hasil kerjanya. Ia tahu bahwa hidup tak akan memberikan apa yang ia inginkan tanpa usaha keras. Beberapa tahun kemudian, dengan tekad yang kuat dan hasil jerih payahnya, Dedi membuka sebuah toko kecil di kampungnya. Uang yang ia peroleh tidak ia gunakan untuk kemewahan pribadi, tetapi untuk memperbaiki rumah tua orang tuanya, memberikan mereka tempat tinggal yang layak, yang penuh dengan cinta dan perhatian. Suatu hari, saya bertanya kepada Dedi, mengapa tidak pindah ke kota untuk hidup lebih baik? Ia hanya tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Orang tuaku sudah tua.
siapa yang akan merawat mereka? Rumah adalah di mana mereka berada. Kata-kata itu menggema dalam hati saya, menggambarkan betapa dalamnya rasa tanggung jawab dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, yang tak bisa dipengaruhi oleh gemerlapnya dunia luar. Para sesepuh, nilai sejati anak monyet terletak pada semangat pantang menyerah mereka dalam menghadapi kesulitan hidup, serta hati yang mudah beradaptasi, yang selalu kembali ke akar dan tugas mereka untuk berbakti kepada orang tua. Keluarga dengan anak monyet, tak peduli seberapa berat ujian hidup yang datang, selalu memiliki seseorang yang teguh berdiri di tengah badai, yang mampu menjaga rumah tetap utuh, dan yang memastikan bahwa orang tua mereka menikmati berkah serta kedamaian di usia senja mereka. Jadi, para sesepuh, saudara-saudari, memiliki anak yang lahir di tahun monyet adalah sebuah berkah besar yang tak terlihat namun begitu nyata. Seperti memiliki pilar kokoh di rumah, tak peduli bagaimana hidup melemparkan tantangannya, keluarga Anda tetap memiliki cahaya, harapan, dan tempat untuk bersandar dalam tahun-tahun senja Anda. Anak monyet adalah simbol ketahanan dan keberanian, menjadi pahlawan yang tak tampak, yang selalu ada di saat dibutuhkan. Para sesepuh, saudara-saudari, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari bahwa memiliki anak yang lahir di tahun-tahun zodiak ini adalah berkah yang diam-diam diberikan oleh langit. Membesarkan anak-anak seperti ini berarti membawa cahaya yang tak terpadamkan ke dalam keluarga. Cahaya ketekunan, kesetiaan, semangat pantang menyerah, keharmonisan yang tenang, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat, yang dengan bijak memandu keluarga melewati gelombang kehidupan yang tak terduga. Di usia senja, setiap orang tua tidak lagi berharap untuk kekayaan yang melimpah melebihi orang lain, tetapi untuk anak-anak yang berbakti, rumah yang hangat penuh dengan tawa, dan kedamaian di bawah atap yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan memiliki anak-anak seperti itu, para sesepuh, adalah buah manis dari kehidupan yang dijalani dengan kebaikan dan ketulusan, menabur benih kebajikan dari generasi lampau hingga kini. Seperti yang diajarkan leluhur kita, rumah tangga berbudi akan selalu memiliki berkah berlimpah. Keluarga yang hidup dalam kebaikan dan mengumpulkan jasa, akan melihat keturunan mereka tumbuh sebagai anak-anak yang berbakti, setia, teguh, dan tangguh. Mereka akan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kehangatan yang melimpah di usia senja, menjadikan tahun-tahun tersebut lebih kaya, bukan hanya dalam kekayaan materi, tetapi dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kasih sayang yang melingkupi seluruh keluarga. Jadi, jika hari ini rumah Anda diberkahi dengan anak-anak yang lahir di tahun kuda, anjing, ayam, kucing, atau monyet, atau hanya anak yang peduli kepada orang tua mereka, harap hargai dan pelihara mereka dengan penuh cinta. Karena ini bukan hanya kebahagiaan di masa kini, tetapi juga keindahan yang akan menyinari tahun-tahun senja Anda, hadiah terindah untuk masa depan yang penuh dengan cinta. Dan yang paling penting, untuk memastikan berkah ini tidak memudar, para sesepuh, ingatlah nasihat leluhur, hidupkan hidupmu dengan kebaikan, mengalah dengan bijaksana, dan pelihara cinta setiap hari. Jaga hati Anda sejelas aliran air, dan tak peduli bagaimana waktu berlalu, berkah akan terus berkembang, membawa kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang di usia senja yang penuh dengan cinta dan kehangatan dari keluarga yang penuh kasih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Kami ingin tahu satu hal yang paling berkesan bagi Anda dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan bagikan pemikiran Anda dengan kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, serta menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.